Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang. Alhamdulillah saya bisa kembali jumpa dengan Anda dalam sebuah kajian diskusi yang kocak, menarik dan juga menghibur kita. Kali ini saya akan menghadirkan diskusi dari Hermawan Aklirik ya. Hermawan Aklirik di sini adalah dia penganut paham Tritunggal berwujud. Nah, bagaimana Tritunggal berwujud itu? Di sini Pak Hermawan akan diskusi dengan Pak Alexandria dan diceritakan juga ternyata di surganya Tritunggal berwujud itu ada jajaran seperti kabinet. Ada orang yang memberikan tugas dan dia akan mengerjakan sesuatu perintahnya. Bagaimana ramai dan menariknya? Simak video ini hingga selesai. Selamat menyaksikan. Tapi di tangan kanan itu kan berarti Bapak kan punya tangan, bisa duduk, berarti kan punya kaki, itu Bapak. Kan berwujud. Bapak kan terlihat dan berwujud. Tahtanya itu siapa yang buat, Paman? Itu Nabi Nuh, Paman, dari pohon kehidupan pohonnya, kayunya. Iya, Nabi Nuh. Hah? Iya. Siapa yang buat tahta Bapak? Nabi Nuh kan dia kan bisa bikin kapal. Iya. Yang buat tahtanya Bapak itu Nabi Nuh, Paman Alex. Oke. Sisa kayu dari kapal itu, Paman. Jadi Paman, kita kan tahu kan bahwa Nabi Nuh itu kan hidup di era tertentu ya. Nah, sebelum Nabi Nuh ini lahir sebagai manusia, berarti Bapak berdiri aja, belum bisa duduk. Belum ada tahtanya soalnya. Ya, sebenarnya itu ya sudah ada waktu penciptaan langit dan bumi. Nah, kan karena pertanyaannya kan siapa yang membuat kursinya kan ya yang pastinya kan yang ahli kayu. Tapi yang jelas di Daniel 7 ayat 9 Bapak punya kursi. Gitu. Pakai dingklik. Paman Alex, sementara Allah pakai dingklik. Fokus dulu Paman. Paman bilang tadi yang buat tahtanya Bapak itu Nuh. Sedangkan Nuh kan hidup di era tertentu. Kita misalkan saja ya, misalkan dia itu sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Ini spekulasi aja. Nah, sebelum era itu berarti belum ada yang buat kursi kayu itu kan. Nah, Bapaknya duduk di mana? Ya duduk di tahta. Siapa yang buat tahta itu? Yang bisa bikin kursi Nuh, Paman. Kan banyak itu yang di surga itu. Selain itu siapa aja? Ya banyak. Yang membuat apa namanya? Salah satu Nuh ya. Perjanjian kan gitu. Oke. Salah satu Nuh. Bahannya itu dari apa, Paman? Dari kayu pohon kehidupan, Paman. Bahan kayunya dari apa, Paman? Pohon kehidupan, Paman. Berarti pohon kehidupan ini sama kekalnya dengan Allah ya? Iya. Pohon kehidupan bukan diciptakan ya? Pohon kehidupan ya diciptakan waktu langit dan bumi Nuh. Hati-hati Paman, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Kalau Paman bilang pohon kehidupan diciptakan, berarti sebelum pohon kehidupan belum diciptakan, Allah tidak punya kursi. Karena belum ada bahan untuk punya kursi untuk dia duduk. Kekekalan kan, saya kan tidak menyebutkan di dalam kekekalan, Paman. Kan di surga ya? Duduk tahtanya kan di surga. Nah, tahta di surga itu siapa yang buat? Pertanyaan saya tadi, Paman. Ya, saya itu pasti ada yang membuat, Paman. Karena Bapak punya bahannya kursi. dari apa? Nah, ini sebenarnya cuma ini apa namanya? Tapi memang untuk yang di kursi itu ada di Daniel 7 ayat 9, Paman. Karena memang aku tidak mau loncat topik. Ini kan tentang Tritunggal berwujud ini, Paman. Tapi kursi sepakat dulu ya. Surga itu, ya. Tapi sepakat dulu, Paman, bahwa Bapak punya kursi ya. Itu dulu sebenarnya. Iya, saya sepakat secara metaforis. Oh, metaforis. Ya, tidak apa-apa kan kalau kita berdua berbeda pandangan. Tidak apa-apa, iya. Misalnya kan ini toh, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah. Jadi tahta yang diletakkan kemudian duduk kan itu berarti kursi, Paman. Dan ini disebutkan ada kursinya dari nyala api, yang rodanya dari api yang berkobar-kobar. Nah, itu dia yang mau saya nanya, itu yang buat kursi itu tuh bahannya dari apa? Ya, jadi di sini kan juga
kursinya kan tentunya kan untuk tempat duduk, Paman. Oke. Jadi kursi surga. Jadi sebelum ke pembuatnya, Paman dulu kalau metafora ya nggak perlu dilanjutkan. Karena saya kan poinnya ke yang lanjut usianya ini. Enggak apa-apa, ini kan begini Pak. Kita sedang ingin memaknai isi kepalanya Pak Hermawan kan. Tidak harus saya menjadi sama kan. Tapi siapa tahu lewat penjelasannya Paman, saya menjadi tercerahkan gimana? Bukan, enggak, maksudnya gini, yang lanjut usianya itu menurut Paman Alex siapa? Kan itu dulu. Ini penting Paman kalau ini. Siapa menurut ayat yang mana itu Paman? Daniel 7 ayat 13. Nah itu merujuk pada Bapak dong. Ya, terima kasih Paman. Lalu? Sepakat itu berarti. Tapi Paman Tom ini belum sepakat. Di bawah ayat yang dalam. Terima kasih Paman. Dalamnya Pak. Iya, ini Yesus bukan Bapa. Nah, jadi saya menjawab Yohanes itu pakai ayat ini Paman. Selesai. Itu rasulnya Yohanes dan romonya Yohanes terbirit-birit Paman dengan Daniel. Terbirit. Iya. Kita juga Karena dikit Yesus lagi bukan makan birit-birit di Paman Hermawan. Enggak, kita saling melengkapi. Ini Pak Alek ini kan juga sudah sering lah gitu. Gitu Pak. Ya. Pak Hermawan, satu pertanyaan lagi. Kalau Bapak itu digambarkan sebagai yang lanjut usia, dia pernah muda enggak? Kalau dalam kekekalan itu enggak berubah, Mama. Jadi Bapak persis Yesus, hanya Bapak tambah lebih tua. Yesus persis Bapak, hanya Yesus tambah lebih muda. Gitu, Mama. Yohanes 14 ayat 9. Itu Jadi ayat selama-lamanya itu Bapak selalu tua ya? Iya, dia tampak tua. Jadi kalau anak lebih tua nanti kualat, Mama. Kalau saya begitu. Jadi Bapak Yesus semakin tua tetapi tidak pernah muda. Apa gimana maksudnya? enggak, dia juga dari kekekalan sudah tua gitu. Jadi Yesus itu persis Bapa, hanya Yesus tampak lebih muda dari dulu, Paman. Tapi di situ bertambah usia, Pak. Tambah ya. Tadi bilang bertambah usia. Enggak, ini dari Paman Alek tadi. Jadi Bapa lebih tua gitu loh. Itu sejak kekekalan. Itu berbeda. Membedakannya Paman gitu. mengerti kata lanjut itu berarti apa Paman? Lanjut itu continue. Tua. Lanjut usia. Nah, kalau tambah berarti kan semakin. Dulu A, lalu menjadi B, lalu C, lalu D. Maka saya tanya tadi, Bapak pernah muda enggak? Ya, kalau Bapak ini kan usianya lanjut. Nah, berarti tampak tua. Jadi memang dia sejak kekekalan itu dibedakan dengan Yesus. Bapak itu persis Yesus, persis bukan mirip ya. Persis Yesus, hanya Bapak tampak lebih tua. Itu di Yohanes 14 ayat 9, Pak. Kalau dia tua dalam kekekalan, bagaimana mungkin disebut lanjut usia, Paman? Kan lanjut, makanya disebut yang lanjut usianya itu, saya tahu kalau Bapak itu tampak lebih tua dari anak gitu. Dari ayat ini, dari 7:13. Yeah. Ini tidak mudah loh, Paman. Ini ilmunya tinggi, Paman ini. Tambah lebih tua berarti kalau tambah lebih tua berarti ada perubahan dong, Paman. Maksud dari begini, Paman Hermawan. Di kekekalan tidak ada perubahan, Paman. Yesus itu Paman ya. Hermawan, Yeah. Paman Hermawan, maksud dari Paman Alex begini. Kenapa menggunakan kata lanjut usia? Itu ketika dalam kekekalan itu dia memang sudah tua. Kenapa mungkin menggunakan diksi kata lanjut usia di situ? Lah, dia tampak lebih tua. Jika dalam kekekalan itu dia sudah bentuknya seperti usia lanjut. Itu sebenarnya saya tuh gambarnya dari Katolik itu. Masuk Paman mau enggak? Dari Katolik. Iya. Aduh. Saya itu kan komunikasi visual. Jadi ada ini gambar dari Katolik toh. Saya tulis. Yang lanjut usianya Daniel 7:13. Jadi duduknya itu selalu di sebelah kiri Yesus. Dan betul itu. Jadi Yesus itu duduknya di sebelah kanan Bapa. Itu loh. Betul. Iya kan? Nah, saya tahu itu. Terus Bapak itu yang maha besar. Gitu. Jadi Bapak memang terlihat. Terus Wahyu 5:1. Bapak seringnya duduk di tahta. Kan saya gitu. Diksi saya kan gitu. Ada gambar, saya kasih ayat. Jadi Katolik itu. Sekarang tentang Bapak tuntas dulu ya. Kita pindah ke pribadi firman ini, Paman. Nah, Yesus itu yang pada saat dia di bumi itu wujudnya sama persis ketika dia ada di surga. Apa beda? Beda wujudnya. Sama persis, enggak berubah. Yesus kan enggak sama persis.
Dia wujud yang sama nggak? Orang yang sama nggak? Berubah jadi manusia kalau itu. Pribadi yang sama nggak? Oh sama, pribadi tunggal yang punya dua natur ilahi dan insani. Berarti waktu Yesus itu di bumi, kursinya Yesus di surga kosong. Kosong. Yang terisi Bapa dan Roh Kudus, gitu Bang. Jadi waktu dia di surga itu di dalam wujud dia sebagai pribadi yang dewasa apa gimana? Sama persis dengan yang wafat di kayu salib, yang dibaptis di Sungai Yordan gitu ya? Iya sama, iya. Sama ya? Sama. Oke, sekarang pertanyaan saya, yang wujud bayinya itu diambil dari mana? Bapa menyediakan tubuh Yesus, mempersiapkan tubuh Yesus dalam kandungan Maria. Tapi tubuh Yesus yang di surga kan dewasa. Kok tiba-tiba datang di bumi jadi bayi? Dia kan menjadi bentuk baru lagi. Tubuh insani. Kan gitu, nggak masalah. Menjadi dia tubuh punya dua sifat. Ya kan punya dua sifat, ilahi dan insani. Makanya dengan mudah dia bisa berinkarnasi. Kalau Bapa tidak mungkin. Roh Kudus juga tidak mungkin. Hanya anak ini yang berinkarnasi. Enggak. Kita enggak usah bahas Bapa sama Roh Kudus dulu. Pak Alek ini ilmunya tinggi loh ya, paman-paman. Waduh. Iya, lumayan. Terima kasih. Lanjut, karena Paman. saya sudah minum Panadol Extra 1 strip, Paman. Warnanya merah atau biru, Paman? Ini merah, Paman. Ini serius. Kalau Extra itu warna merah. Ya, kan? Ini penting ini, karena Tritunggal yang abstrak belum tentu bisa loh. Ini lumayan ini. Ya, teman-teman dari roomnya Pak. Iya, betul. Paman Besi. Iya. Kan bisa karena saya banyak ikhlasnya, Paman. Saya ini orang yang sangat ikhlas, Paman. Harus banyak ikhlas baru ya? bisa memahami. Oh gitu ya, betul. Tunggal. Kuncinya di ikhlas ya, dan jujur. Ya. Ikhlasin aja. Tapi ini Paman ada kacau Paman Alek. Enggak, ini masuk akal ini. Ini Paman Tom kan menyimak ini. Ya tadi dilanjutkan Paman. Jadi yang Bapa menyediakan tubuh Yesus dalam kandungan Maria dengan perantaraan Roh Kudus. Jadi kalau Yesus punya duinatur dengan mudah dia berinkarnasi ini dilahirkan dari Roh Kudus kemudian di dalam kandungan Maria gitu Paman. Oke, sekarang begini Paman. Wujud bayinya itu dibawa dari surga apa baru dibuat dalam rahim Maria? Ya dalam Maria. Oh, bukan dibawa dari surga. Sifatnya. Enggak, wujud bayinya. Ini kan kita bicara tentang Allah yang berbentuk ini. Dia di surga itu pribadi yang dewasa. Datang di bumi, keluarnya dalam bentuk bayi. Nah, pertanyaan saya, wujud bayinya ini dibawa dari surga atau baru dibuat di rahim Maria? Ya itu kan dari Bapak toh? Enggak, wujud bayinya Paman. Wujud bayinya ini sudah ada wujud bayinya di dalam surga atau baru wajahnya dibuat di dalam rahim Maria? Wajahnya. Wujud Paman, bentuk bayinya dalam kandungan Maria dengan perantaraan Roh Kudus Paman. Baru dibuat. Iya secara supranatural toh. Kalau sifatnya Yesus sudah ada. Yesus itu punya duinatur tidak kekekalan. Berarti bayi itu ciptaan ya Paman? Bukan ciptaan. Jadi baru dibuat. Yesus itu disediakan Ibrani 10 ayat 5. Bapa mempersiapkan tubuh Yesus dalam kandungan Maria. Bukan diciptakan. Dipersiapkan. Dipersiapkan yang seperti apa teknisnya Paman? Perubahan bentukkah ataukah? Ya dipersiapkan dalam kandungan Maria dengan perantaraan Roh Kudus. Jadi kromosomnya itu 23X dan 1Y gitu. Wih, sampai segitunya kromosom. Jadi golongan darahnya AA. Golongan darah Yesus itu AA, Paman. Yeah. Paman Hop di mana ini Paman Hop? Ada golongan darah AA. Iya, beda dengan kita, Paman. Karena dikandung dari Roh Kudus. Setahu saya itu AB atau apa, bukan AA. Ya, kalau kita kan A, B, O. AA berarti. Kalau AB itu paginya A, sorenya B, Paman. Kalau AB. Jadi golongan darah Yesus itu A itu anak Allah maksudnya Paman. Iya.
Anak-anak. Beda, memang beda dengan kita. Itu inisial paman, bukan golongan darah tuh paman kalau seperti itu. Ya, kalau beda kan Itu inisial lah. Ya kan Kalau- dari hasil persetubuhan, pasti beda. Itu Kalau kromosomnya golongan darah, 1Y, oh 24. golongan darah AA berarti anak Allah, berarti bukan inisial ya Pak. Iya, jadi memang Paman Yesus Hermawan. manusia Allah. Iya, Paman Hermawan, iya paman. saya kembali ke pembaptisan Sungai Yordan dulu sih Paman Hermawan. Oh, Tadi kan Paman Hermawan mengatakan bahwa Bapak itu di awan kan gitu ya. Bapak kalau yang di itu di surga. Kalau yang di pembaptisan Lah, Yesus. Bukan di awan lagi. Jadi Tadi katanya di awan. peristiwa transfigurasi. Itu kan aku yang Markus 9 ayat 7. Kalau yang pembaptisan kan di Sungai Yordan, beda. Peristiwanya beda. Kalau yang di pembaptisan itu Bapak di langit. Ya, langit itu di surga. Ya di surga, langit ketiga. Iya, gitu. Oke. Pertanyaannya apa? Nggak jadi. Soalnya kan tadi Pak Herman kan mengatakan bahwa berbicara tentang Sungai Yordan. Pak Herman tadi menjawab, Bapak itu kan di langit. Ya, Di kalau awan, di di awan, Sungai di awan. Yordan itu Di memang awan. Bapak bersuara dari langit. Tapi kalau di peristiwa transfigurasi yang apa namanya ada Musa dan Elia dan Yesus itu dimuliakan di gunung itu Bapak di awan mentoknya. Iya. Berarti di surga waktu itu nggak ada Bapak. Loh ya di awan kan ya kan Bapak kan bisa naik turun gitu. Kan nggak cuma Nggak. Enggak. Enggak. Bukan. Bapak kan juga ini ada kreatif toh. Iya. Tapi seringnya Yesus ini berdiri di hadapan Bapa, duduknya di sebelah kanan Bapa, gitu. Paman Her, berarti awan itu fungsinya sebagai lift surga ya untuk naik turunnya awan. Kendaraan. Sun Gokong itu meniru Yesus. Sun Gokong itu meniru Yesus. Menunggangi awan loh paman untuk kemana-mana. Awan sakti itu. Betul, itu meniru Yesus atau meniru Tritunggal. Iya. Yang mengendarai awan terbang itu paman. Kita nanti kan juga di Rapture kan juga apa namanya diangkat bersama-sama di awan-awan bermain untuk menyongsong Yesus di angkasa gitu paman. Jadi kita nanti di langit pertama menyongsong Yesus yang di langit kedua gitu paman. Kemudian Kalau Maria ada di langit keberapa paman? Maria saat ini di Firdaus paman. Oh di Firdaus. Firdaus itu apa sih paman? Kalau boleh tahu? Taman Allah. Taman Allah. Adanya di mana? Langit ketiga paman. Di surga juga bukan? Itu halamannya paman. Oh halaman. Oh surga punya halaman. Terasnya atau ini apa namanya ya taman paman. Halaman luar lah, halaman luar itu. Oh halaman luar. Jadi tata Allah itu halaman dalamnya. Kalau para Itu sangat malaikat, besar paman. Ya? Para malaikat di halaman berapa paman? Ya ada yang di Firdaus, ada yang di Kerubim, Serafim itu ada di tata Allah, ada di tata Bapa. Beda-beda. Duduk di kursi juga enggak? Ya dia kan di hadapan tata. Berarti Melayang-layang. berdiri ya? Melayang-layang paman, punya sayap. Oh berdiri aja. Melayang-layang paman, bukan berdiri. Melayang-layang. Itu di Yesaya 6 ayat 2 paman. Iya, ada. Melayang-layang sejak kekekalan ya paman. Ya kalau malaikat kan gitu. Jadi nanti di surga itu ada 27 kursi. Iya. Loh, baru tahu Pak? Saya tebak paman itu 27 kursi yang buatnya semuanya adalah Nabi Nuh. Ya kan? Ya, maksud Benar saya, nggak? ya daripada nggak bisa menjawab ya. Tapi yang jelas di sana nanti ada pemerintahan, paman. Jadi ada menteri-menteri. Jadi nanti menteri bea cukai itu nanti Om Matius. Yang jadi lurah surga ada nggak paman? Ya lurah ndak masuk catatan. Ini yang misalnya menteri agama itu kan Paulus, menteri agama. Di surga ada agama paman? Iya kan menteri agama. Kan menteri Agama apa paman di surga? ya itu kan nanti kan kita kan harus masih diskusi Alkitab paman. Ya kita di sana Kalau ada menteri agama
nanti ada pembuatan label halal haram loh Paman kalau ada Kementerian Agama di sini. Iya, jadi di sana nanti ada apa namanya emas tulen Paman, emas 100 karat. Jadi kan di sini 24 karat, di sana nanti 100 karat. Jadi sempurna, makanya kan ya tidak perlu halal dan haram Paman, semua halal. Oke. Paman bantu dulu Paman. Ada berapa kementerian di surga? Yang baru Paman sebut 2, Bea Cukai, Matias sama Paulus Menteri Agama. Ada kementerian apa lagi Paman? Menteri Perikanannya Petrus. Oke, Menteri Kelautan. Oh iya betul. Iya. Menteri Kelautan Yunus. Nabi Yunus itu. Oke, Menteri Kelautan Yunus. Itu yang jadi menteri-menteri pejabat tinggi itu nanti 12 rasul dan 12 nabi. Oke. Nama itu Paman. Menteri dalam surga ada enggak? Ya jadi nah itu kasatnya apa namanya angkatan daratnya itu Samson. Oke. Kepala Staf Angkatan Darat. Angkatan Laut Nabi Nuh berarti kan? Ya. Dia bawahannya Michael ya. Iya, bisa Paman. Gitu. Iya dong, Jadi kan memang Michael itu yang memimpin bala tentara surga melawan iblis itu kan di malaikat, eskatologi bukan, wahyu kan? bukan. Ya, itu panglima apa nama penghulu malaikat beda. Di bawahnya menteri-menteri ini. Jadi menteri HAM-nya itu Yakobus. Iya. Kenapa ya Yakobus bisa menduduki posisi Menteri HAM, Paman? Kan Yakobus kan humble, lemah lembut itu. Yakobus. Oh, lemah lembut. Oke. Kemudian baru 6 kementerian. Menteri teknologinya Salomo. Jadi yang membangun bait Allah itu ya. Menteri teknologi. Oke. Ya. Menkominfo ya. Ya Menkominfo gitu Pak. Oke. Terus menteri apa lagi, Pak? Menteri Pemuda dan Olahraga. Hah? Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu siapa? Elia. Daud. Oh, Kalau Elia. Daud, Menteri Pertahanan Pak. Menteri Jadi Elia Keuangan. itu kan berlari dengan apa namanya kudanya Ahab menang. Nah, ini pelari sprint ini. Oke. Masuk akal. Menteri Keuangan. Yang paling penting Menteri Keuangan, Paman. Oh siapa itu Pak? Menteri Nah, Keuangan. siapa? Judas Iskariot. Paman lah. Judas. Oh, jangan. Ya. Tapi yang jelas nanti gini Paman. Ibu kota Yerusalem, ibu kota kerajaan 1000 tahun di bumi nanti Yerusalem. Ibu kota langit baru dan bumi baru Yerusalem baru Paman. Yang jelas kalau ada ibu kota tentunya ada menteri-menteri. Gitu Paman. Ada Paman, pejabat-pejabatnya. ada pertanyaan di bawah, Paman. Menteri Perhubungan siapa, Paman? Yang mengurusi hubungan surga neraka, surga bumi neraka bumi itu siapa? Menteri Perhubungan. Petrus itu. Petrus. Enggak, tadi Petrus itu Menteri Perikanan, Paman. Oh Andreas berarti ya. Oh, Andreas Menteri Perhubungan ya. Hubungannya. Karena Kalau dia Menteri Pariwisata, Paman. Menteri Pariwisata. Pariwisata. Nah, Wah, ini harus dicari dulu ya. Menteri Kayaknya Pariwisata. Adam itu, Paman. Adam kayaknya. Oh Adam ya betul. Iya, betul. Tadi Menteri Iya, kan? Peternakannya, Taman Eden, toh? Menteri Peternakannya Habel. Iya. oh Abel. Oh. Itu Nabi Habel. Iya. Kalau Menteri Kesehatannya Sarah. Menteri Kesehatannya siapa ya Paman? Sarah. Oh itu Panu tuh 12 nabi dan 12 rasul itu Oh, yang jadi menteri-menteri itu. Itu Paman. Wah, apa namanya? Memang agak sulit ini Paman untuk ini menelitinya. Ya. Ya, tapi kira-kira itu begitu Paman. Jadi memang iman emas. Jadi nanti kita bisa jadi lurah itu betul Paman. Nanti ada yang jadi lurah, ada yang jadi camat gitu Paman. Camatnya surga. Wah. Enak itu, Paman. Ya, ini kan baru saya selidiki nanti Paman. Ya, ini kurang Paman, komplit. saya kalau ada posisi itu, saya pengen melamar di posisi Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Anak-anak. Oh, itu enggak sembarangan Paman. Itu seleksinya ketat itu. Dapat menduduki posisi itu sekarang, Paman. Menteri Ya, harus- Pemberdayaan Perempuan Itu dan harus Anak-anak. percaya tiga. Harus percaya tiga. Jadi
bapak yang lanjut usianya, kemudian bapak duduk di tahta dan bapak punya wajah. Itu syaratnya, Pak. Percaya gitu. Iya. Jubir yang. Waduh. Nah, sekarang yang menduduki posisi menteri itu siapa, Paman? Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ya, itu Maria Magdalena mungkin. Oh, Maria Magdalena. Luar biasa. Pas pampresnya siapa, Pam? Pas pampresnya? Paman, Iya. ada pelanggaran ini. Bentar, disuruh matikan live ini, Paman. Bentar, Oke. sekarang tak hidupin lagi ya. Bentar, jangan gini dulu, bentar. Mungkin karena ini. Kenapa? Diingat ya, Paman. Jangan sampai keluar di soal ujian nanti. Menteri HAM Yudas. Ya, karena dia menjual hak asasi itu. Matias itu Menteri Bea Cukai dia, bukan Dirjen sekarang. Kalau disuruh itu Bea Cukai udah setara kementerian dia, diduduki oleh Pak Menterinya itu Matias. Ya, aku ngakak. Saya Bea Cukai itu lebih cocok Judas Iskariot, Paman. Karena waktu itu Judas Iskariot kan ini kan, anggap aja mendapat bayaran gitu kan. Ya, aku ngakakin tadi, Paman, Menteri Kelautan ini. Menteri Kelautan. Berarti di surga ada laut berarti, Paman. Seharusnya Nuh itu tadi Menteri Pekerjaan Umum. Itu. Kalau Yudas itu Menteri Perdagangan, Paman. Yudas itu. Oh iya betul, Paman, betul. Menteri Kelautan itu sebenarnya Nabi Yunus, Paman. Nabi Yunus. Iya emang. Menteri Kelautan tadi Yunus. Menteri Perikanan baru Petrus. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Maria Magdalena. Magdalena. Menteri Pertanian Adam. Ah, tidak, itu Menteri Pariwisata. Menteri apa? Habel itu menteri apa ya Habel tadi itu? Menteri Peternakan ya. Habel. Iya kan. Ya. Jadi Habel itu Menteri Peternakan. Menteri Agama. Menteri Agama. Menteri Maritim. Sebenarnya begini, Menteri Maritim dan Kelautan itu sebenarnya cocoknya ke Yohanes, Paman, di Pulau Patmos kan, Paman. Tetap ndak bisa melawan Yunus, Paman, karena Yunus ditelan paus 3 hari 3 malam loh. Menteri Informasi, Teknologi dan Komunikasi itu tadi Salomo, karena dia yang mendesain Bait Allah. Iya, ya. Salomo. Oh mama ya. Menkominfo itu. Aduh, ini keluar semua lawak-lawak. Oh enggak, itu tadi Salomo itu Menristek, Menteri Riset dan Teknologi itu. Gara-gara Pak Hermawan, lawak-lawak keluar semua. Tapi saya nonton dari tadi, tidak ada yang dibilang cerdas kecuali saya loh. Wah, saya bangga sekali. Kan sesama. Gak apa-apa lah. Paman Alex tidak tahu kursi tadi. Pesan di mana tadi itu? Mebel mana ya? Kan dibuat oleh Nuh, Paman. Menggunakan pohon kehidupan, Paman. Bukan, sisa kayu dari buat pembuatan kapal itu, Paman. Kapal Bahtera ya, itu, betul. Paman. Kayu sisa, Paman. Kayu sisa. Jadi bahtera laut kurang normal lah, orangnya kayak saya lihat kurang normal. Bukan ngomongnya dengan percaya diri kan, itu sudah nggak normal lagi tuh, Paman. Paman Alex, saya lucu tadi ketika dia bicara siapa yang membuat kursi. Itu katanya itu Nabi Nuh. Ada Paman DSP di bawah typing itu Pak Jokowi yang buat. Pak Jokowi. Aku nggak anjir bisa mikirnya ke Pak Jokowi anjir. Astaga. Inilah ya,
ajaran tidak dijaga oleh gereja yang diutus, maka orang bisa mengimani Yesus yang perempuan. Serius, kalau tidak ada yang menjaga. Ajaran itu harus ada yang jaga. Bahaya sekali kalau tidak ada yang menjaga ajaran. Ajaran yang tidak dilandasi dengan tiang penopang tadi itu, jadi suka-suka saja. Akhirnya lawak-lawak jadi. Lucunya Allah mentok di awan. Bapak yang mentok di awan-awan. Bapak mentok di awan. Allah Awan itu adalah di surga untuk naik turun, jadi kendaraan untuk bermain-main di langit ketiga. Iya, sudah tidak mahadir Allah sudah tidak mahadir jadi. Mau menghadir gimana? Roh Kudus Allah turun ke bumi, kursi kosong. Itu semua Roh Kudus di bumi, firman di bumi, kursi kosong. Kursi kosong. Lucunya Paman Alex ketika berada di room CC, ya kan dia bilang di surga itu ada diskotik katanya Paman. Wow. Siapa yang nanya waktu itu, Paman Anggur atau siapa? Menurut Paman Paman Hermawan, kalau kita dugem di diskotik itu dosa apa enggak? Dosa. Oh berarti di surga juga ada dosa berarti. Ada. Astaga. Mereka itu tafsir ayatnya seperti apa ya? Itu saya masih harus adakan penelitian lah. Cara mereka menafsirkan ayat itu seperti apa gitu? Maksudnya menggunakan metode apa gitu, Paman? Itu menggunakan metode kabel merah sama kabel biru nyangkut. Digabungin. Korslet itu. Antara kabel merah dan kabel biru korslet. Ya korslet. Pikir banget. Bahaya nanti kalau saya kena arus dari surga kan. Paman Alex tidak mau tanya tadi yang menteri-menteri itu. Kalau dia mau menteri siapa tadi langsung tanya ayatnya di mana. Stres dia. Nabi Nuh menteri apa tadi itu? Ya. Kalau tanya soal Petrus dia bisa jawab. Kalau Petrus dia bisa jawab, tuh dia bilang perikanan. Kalau Petrus di Alkitab dia kan seorang nelayan. Bisa. Ya. Nabi Nuh bisa menteri juga dia bisa jawab. Dia tidak bisa jawab, Paman. Apa tadi ya? Apa ya? Kalau yang Menteri Hukum dan Maria HAM, Magdalena itu kan gimana Pak? Karena Menteri Hukum dan HAM, Yakobus itu karena hamba aja. Aduh. Aduh, kalau Paman Hop dengan Paman Hermawan masih mendingan Paman Hop ya. Oh, mendingan ini Hermawan ini udah masuk taraf stadium 5 lah, 5-6 lah. Aduh, aku udah enggak, aduh. Bicara kekekalan tapi masih ada usia seperti itu kan. Aduh. saya udah tahu pasti di bawah ayat itu dan ayat-ayat di Wahyu itu memegang memegang apa tuh? Gulungan itu. Kalau kitab suci dibaca sendiri begini nih hasilnya, Tuhan. Udah jadinya kayak majalah bobo aja. Penafsirannya Pak Hermawan ini sudah terlalu kelewat apa ya? Kelewat abnormal lah. Iya kan? Parah sekali, Paman, parah sekali. Sudah sangat parah. Kitab suci sampai ada kepala staf angkatan di dalam surga itu kayak gimana? Aduh. Bukan, saya tuh nggak nyangka ya dia bisa ngomong seperti itu. Ada kementerian. Kalau omong kursi lah sudahlah, nggak apa-apa lah kita maklumi. Tapi ada 12 kursi, 27 kursi ya. Itu diduduki oleh kementerian di dalam surga. Itu gimana tuh? Belum kita tanya dari Ketua MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi, Ketua MA. Makanya tadi udah rungkat kan. Itu nama-nama yang tertera dalam ayat dari perjanjian lama sampai baru, Paman. Itu Ya, diangkut semua, Paman. Betul.
Anas dan Kayafas itu bisa Mahkamah Agung sama Mahkamah Konstitusi, itu saya yakin. Iya bisa. Ya kalau dia tahu ya pamannya. Tadi Paman Wais tanya dia baik-baik, saya typing. Oh, berarti memang Paman Wais masih sadar. Kalau kita nih kayaknya sudah tidak sadar lagi. Aduh, surga kalau begini biar saya di neraka aja deh. Lucunya Paman Alex ketika kita tanyakan tadi, yang ketika Allah itu berada di awan, itu surganya kosong berarti enggak akan bisa naik turun. Kalau mau naik turun semua mati. Naik turun tapi mentok. Oh ya. Saya mau nambahin tadi, mungkin Allah naik turun itu lagi pinjamin burung Raja Walinya pendekar Raja Wali kan. Seperti itu Pak. Ya, demikianlah tadi sahabat dua sudut pandang. Seru, rame, dan ya begitulah ya. Ada Menteri Perhubungan, ada Menteri istilahnya pertahanan dan sebagainya. Itu di surganya Tritunggal berwujud milik dari Hermawan Aklirik ya. Dia yang menyebarkan itu. Dan ya begitulah. Dan beruntung sekali kita sebagai umat muslim, kita tidak meyakini itu, dan kita hanya percaya satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Dialah kita akan kembali, karena Dialah sang pencipta alam semesta. Sahabat dua sudut pandang, terima kasih Anda sudah menyaksikan dari awal hingga selesai. Kalau Anda suka, like, subscribe, komen, dan share video ini. Kalau Anda ingin membantu channel dua sudut pandang, mungkin ingin berbagi kuota ataupun pulsa ya, silakan ke nomor ini. Berapapun bantuan Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Atau mungkin Anda ingin memberikan sedikit rezeki Anda, infak ataupun sedekah ya, bisa kirimkan melalui nomor rekening ini. Ya, semuanya itu demi kelancaran kita bersama. Setiap malam kita akan menghibur kajian menarik dari diskusi yang tentunya lain daripada yang lain, hanya di channel dua sudut pandang. Sampai ketemu lagi untuk video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.